sirahnya Rasulullah, dengan membaca kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, ini minimal kita semuanya mendapatkan bagaimana menerapkan dalam kehidupan keseharian kita seperti maslak atau jalannya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Al-Fasl Tasik dalam pasal ataupun bab yang ke-9 ini berkaitan bima tadammanat suratul Fatr. Ada surat Al-Fatr ini yang menjadikan salah satu di situ min karomatihi sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu keramat ataupun kelebihan-kelebihan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di situ istilah karomat ada istilah kelebihan, ternyata ada beberapa istilah di dalam kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ada istilah karomah, ada istilah mukjizat, ada istilah ma'unah, ada istilah istidraj. Di sini ada irhasan. Jadi kalau kita lihat berkaitan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang diangkat menjadi nabi, itu namanya mukjizat. Jadi semua nabi dan rasul Allah yang diberi kelebihan untuk menangani umatnya, itu terjadi mukjizat-mukjizatnya. Dalam mukjizat ini banyak sekali yang sudah berlalu ataupun yang nanti kita bahas. Dalam hal ini khusus di surat Al-Fatr. Selain itu ada istilah karomah. Karomah itu apa? Karomah itu suatu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang muslim, mukmin, taat beribadah. Itu adalah karomah. Adapun tadi ada istidraj bagi yang muslim mukmin, karomah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang tidak beriman. Dalam hal ini kita kalau dalam saat ini adalah orang-orang yang non-muslim, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada rukun imannya itu namanya istidraj. Ada lagi ma'unah ataupun bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ternyata hakikatul mu'jizati madala ala sidqir rasul. Ternyata hakikat dari mukjizat dalam istilah ini yaitu sesuatu yang menunjukkan atas kerasulan yang hakiki manusia bila Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita semuanya perlu tahu mukjizat Rasul sudah sangat banyak sekali. Yang paling agung hanya satu. Kenapa yang paling agung hanya satu? Karena sejak Rasulullah menerima mukjizat itu ila yaumul kiamat, sampai hari kiamat mukjizat itu masih ada. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Jadi itu mukjizat yang paling agung. Sejak Rasulullah mendapatkan Al-Qur'an ila yaumul kiamat, sampai hari kiamat Al-Qur'an masih tetap ada. Itu masalah mukjizatnya yang paling agung. Adapun berkaitan dengan karomah, sedikit berkaitan kata-kata karomah yang di sini banyak sekali yang tercantum dalam Al-Qur'an, juga banyak sekali. Tapi sedikit kita bahas. Kalau Syekh Rabbani Muhyiddin An-Nawawi di Syarh Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan berkaitan dengan karomah apa? Ternyata ada bukti yang otentik. Imam Nawawi dalam penjelasan atau syarah Sahih Muslim itu menjelaskan, beliau menukil dari kitab yang terdahulu, bahkan ada salah satu riwayat yang luar biasa juga tersebut dalam kitab Imam Bukhari. Apa di situ? Berkaitan bi kalami ala hadis Jurayj ar-Rahib, yang menjelaskan berkaitan dengan apa? Kisahnya Jurayj ar-Rahib. Kita tahu Jurayj itu siapa? Seorang abid di Bani Israel yang taat ibadah di tempat peribadatannya, namun dia ketika dipanggil ibunya tetap melaksanakan ibadahnya. Istilah kita, tidak menghiraukan panggilan ibunya, sampai ibunya ini istilahnya itu sakit hati dengan anaknya tadi, Jurayj. Walaupun beliau orang-orang soleh, apa yang beliau lakukan?
ketika dipanggil oleh ibundanya tidak menghiraukannya. Ibunya ini sampai mangkel dan sampai sakit hati. Terucap dari lisan ibundanya, sebelum engkau mati saya doakan ketemu pezina, difitnah dengan orang-orang yang berzina. Seorang wanita berzina. Betul. Lama-kelamaan dengan ibadahnya Juraij itu Juraij terfitnah. Ada seorang wanita pezina itu, dia mendatangi somaahnya atau tempat ibadahnya Juraij. Dia apa? Ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Dia melakukan berbagai cara supaya bisa bertemu dengan Juraij tadi. Sampai tersebar di kalangan berkaum dan di masyarakatnya bahwasanya Juraij menghamili seorang wanita. Betul, sampai akhirnya anak yang dikandung oleh wanita tadi lahir. Si Juraij apa? Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Beliau sholat, ibadah, berdoa. Setelah itu Allah memberikan salah satu kelebihannya kepada Juraij ketika anaknya tadi sudah lahir dalam keadaan masih bayi. Juraij mengatakan, man abuk, siapa ayah? Kala, anak kecil tadi mengatakan, Fulan ar-Ra'i, yang aku ini ayahku adalah seorang pengembala kambing. Padahal tadi apa? Tempat peribadahnya sudah diamuk massa, sudah dihancurkan, sudah dibakar oleh masyarakat. Karena apa? Terkenal si Juraij adalah orang yang taat beribadah, orang yang selalu beribadah di tempatnya. Setelah itu masyarakat dan kaumnya mengatakan, ya Juraij, aku bangunkan tempat ibadahmu ini dari emas. Apa yang dikatakan Juraij? Bitin, sudah tidak, aku tidak perlu lagi itu. Kau ingin bangun dengan tin tanah liat saja. Bisa ambil. Ternyata orang yang ibadah seperti ini juga bisa mendatangkan nafkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain halnya kalau kita ambil pelajaran dari hikmahnya, terbiat dari Allah kepada Juraij, apa? Jangan sampai durhaka kepada orang tua, tidak mementingkan ibadah karena panggilan orang tua, seperti itu. Dan apa? Harus kita selalu berbakti kepada orang tua. Itu ambil posisinya satu. Yang kedua, kita apa? Memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya fitnah-fitnah itu semuanya seperti Juraij tawadhu, sholat, berdoa. Ketika beliau mendapatkan fitnah itu, wudu, sholat dan berdoa. Itu apa? Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan karomahnya si Juraij. Yang sedikit walaupun beliau termasuk orang yang ada pelajaran yang luar biasa pada seperti itu. Terus kalau kita ambil dari Al-Quran, karomah apa? Dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam itu disebutkan, dalam surat Maryam ayat 25, kalau dalam surat Al-Imran itu ayat 37. Kisahnya Nabi Siti Maryam. Kisahnya Siti Maryam, ulama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Siti Maryam itu di dalam tempat peribadatannya, Nabi Zakaria itu setiap masuk ke mihrabnya, apa? Wajada indaha rizqa, mendapatkan salah satu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam penjelasan ayatnya itu, ketika di musim panas ada makanan, di musim dingin, ketika musim dingin ada makanan, di musim panas, semuanya ada. Apa? Qala, Nabi Zakaria mengatakan, ya Maryam, anna laki hada, ini semuanya dari mana? Apa jawabnya? Qalat, huwa min indillah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, apakah Siti Maryam seorang nabi? Tidak. Apakah Siti Maryam seorang rasul? Tidak. Siapa beliau? Seorang wanita yang salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah, akhirnya mendapatkan apa? Karomah seperti itu, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kisahnya Siti Maryam dalam surat Maryam ayat 25. Uzzi ilaiki bijidin nakhati
sakit alaiki rutoban jadinya. Dalam surat itu disebutkan Siti Maryam ingin mendapatkan kurma yang sangat lezat, tapi saat itu tidak musim kurma, masih kecil-kecil. Apa? Wahuzzi ilaiki, gerakkan, goyangkan itu naklahnya ataupun pohon kurmanya. Itu sakit alaiki rutoban jadinya, turun bahkan rontok buah-buah kurma yang sangat segar dan masak enak dimakan. Ini bukti bahwasanya apa? Karomah itu tersebut dalam Al-Qur'an Allah. Belum lagi apa Ashabul Kahfi, belum lagi yang lainnya dari sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita lihat banyak sekali Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu dan lain sebagainya. Kalau dikatakan, ini sedikit kata-kata karomah yang kita ambil. Kalau irhas, kelebihan kepada seorang nabi saat sebelum dia akan menjadi nabi atau rasul, itu namanya irhas. Apa? Banyak sekali ketika Rasulullah bersandar di pohon kurma ditinggalkan oleh Rasulullah, merintih, menangis, kangen dengan Rasulullah, bebatuan yang ada di kota Mekah seperti itu, mengucap salam kepada Rasulullah. Apalagi ketika ada Buhairah ataupun seorang pendeta Bahira, Rasulullah saat itu dibawa oleh paman beliau Abu Thalib berdagang di usia 12 tahun, sampai di situ beliau duduk di bawah pohon. Bahira mengatakan tidak ada orang yang duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi. Kemudian beliau disuruh membawa kembali ke tempat usianya yaitu Mekah dan lain sebagainya. Sahab ataupun mendung awan yang menaungi Rasulullah, dan itu berkaitan dengan apa? Irhas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya. Kalau dikatakan di sini disebutkan inna fatahna laka fatham mubina. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Fatah disebutkan inna, sesungguhnya kami Allah, fatahna, bukakan, dalam fi'il madhi, telah membukakan, laka, kepada engkau ya Muhammad, fatham mubina. Apa? Pembukaan yang sangat jelas dibukakan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti kita bicara masalah nahwunya atau tata bahasanya, sangat luar biasa berkaitan dengan fi'il madhi. Itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dibukakan apanya di sini? Berkaitan masalah apa? Ternyata qala wa qad ikhtalafa fi hadzal fath qala katsirun inna hadza huwa mattafaqa lahu sallallahu alaihi wasallam fi tariqil Hudaybiyah min at-taysiri wal lutfi. Ternyata dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala membukakan, memudahkan jalan apa saat beliau itu berkaitan dengan peristiwa Hudaybiyah. Ini pendapat yang pertama. Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, kalau kita lihat berkaitan apa suluh Hudaybiyah, itu juga kita mengetahuinya. Dalam peristiwa Hudaybiyah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu maslahah, salah satu solusi terbaik bagi umat Islam yang saat itu. Apa isi perjanjian Hudaybiyah? Kita ingat sedikit, berkaitan apa? Fatham mubina, pembukaan yang sangat luar biasa dan jelas dari Allah. Pendapat pertama adalah perjanjian Hudaybiyah minat taysir wal lutuf. Kenapa? Wadzalika anal musyrikin kanu idzaka aqwa minal muslimin. Karena saat terjadi Hudaybiyah itu, kaum musyrikin itu lebih kuat daripada kaum muslimin. Kaum muslimin hampir tertindas. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Apa? Perjanjian Hudaybiyah isinya ada 4. Kita ingat nanti kira-kira bagaimana dengan peristiwa yang sekarang.
Apa? Yang pertama, kedua belah pihak bersedia menghentikan gencatan senjata, tidak berperang selama berapa? 10 tahun. Ini perjanjiannya Rasulullah kaum muslimin dengan kaum kafir. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Nanti kira-kira ada yang mengingkari apa tidak? Ada yang berkhianat atau tidak? Seperti itu. Dengan perjanjian ini maka aman setelah Hudaybiyah itu. Tapi ternyata nanti berkaitan dengan peperangan yang lainnya malah muncul lagi perang Fathul Makkah. Terus berikutnya, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikutnya Rasulullah atau menjadi bagian dari kaum kafir. Bebas pilih. Karena saat itu orang kafir kan pernah negosiasi sama Rasulullah. Kalau seandainya agamamu baik ya Muhammad, aku ikut setahun dengan engkau. Dan bila engkau memandang agamaku baik, engkau ikut dengan kami. Jadi separuh dengan engkau, separuh dengan kami. Terus akhirnya turun ayat lakum dinukum waliyadin. Kuliah ibadah kafir seperti itu. Seperti itu, boleh memilih. Kau ikut Muhammad silahkan, ikut kaum kafir silahkan. Yang ketiga, kaum muslimin wajib untuk mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad yang di Mekah, yang di Madinah dibalikan ke Mekah. Orang-orang yang sudah hijrah ke Madinah harus dibalikan. Tapi orang-orang Madinah yang ke Mekah, sedangkan kaum kafir tidak wajib mengembalikan orang yang di Madinah. Jadi orang yang Madinah sudah di Mekah tidak boleh kembalikan lagi dari Mekah ke Madinah. Orang-orang yang sudah masuk ke Mekah dari Madinah tidak boleh lagi kembali ke Madinah. Para sahabat saat itu bingung. Ya Rasulullah ini tidak adil. Untuk yang nomor 3 ini perlu catatan besar bagi kita. Pertama, para sahabat mengatakan ini menguntungkan kaum kafir, tidak menguntungkan kaum muslimin. Untuk yang kedua, kita menerima ya Rasulullah, tidak gencatan senjata 10 tahun. Mau ikut Rasulullah silakan, mau ikut orang kafir silakan. Tapi yang ketiga ini bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah dengan beliau wajah mata, dengan wajahnya yang berseri mengatakan, bukan, itu menguntungkan bagi kita. Kok bisa? Iya. Coba kita lihat. Ketika orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, kita di Madinah sudah punya orang-orang yang banyak Islamnya dan kuat Islamnya dari kaum Ansor. Satu kelebihannya. Nanti ketika orang Mekah itu ke Madinah, dia akan kita kasih dakwah, kita akan ajari, kita akan rekrut jadi orang Muslim. Kan banyak sekali ketika orang Quraisy yang ke Madinah kembali ke Mekah sudah dalam keadaan Islam. Terus ya Rasulullah yang kedua, orang yang dari Madinah ke Mekah tidak boleh kembali lagi ke Madinah. Itu luar biasa lagi. Kenapa? Orang-orang yang di Madinah sudah mendapatkan taksis ataupun fondasi keislaman yang kuat. Tidak perlu khawatir. Nanti di Mekah bisa mengajarkan agama ini kepada penduduk Mekah yang belum Muslim. Seperti itu. Itulah jawabnya. Makanya Rasulullah itu memiliki sifat abqari. Memiliki cerdas fatonah, cerdas. Abqari itu orang cerdas tapi di bawah fatonah. Makanya sifat Rasulullah SAW yang wajib ada 4: sifat fatonah, tabligh, amanah. Nah, menjawab hal-hal yang seperti ini, para sahabat seperti inilah. Yang disangka kita itu sesuatu yang salah, yang disangka kita ini sesuatu yang kurang betul, tapi menurut logikanya Rasulullah adalah suatu kebenaran dan keuntungan bagi kaum muslimin. Luar biasa seperti ini. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini inna fatahna laka fathan, dibuka semuanya. Nah, kalau Allah yang buka, siapa yang bisa tutup? Dan kita duduk di sini mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kisahnya Nabi Muhammad ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Setelah itu berkaitan dengan ini yang keempat itu kunjungan rombongan umat Islam untuk haji, untuk umrah itu dipending atau diundur
sampai berapa? Sampai maksimal 3 hari berikutnya. Makanya ada istilah umroh tahun ke-6 Hijriah itu ada istilah umroh Hudaybiyah. Seperti itu. Umrohnya Rasulullah kan 4 kali. Tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah, tahun 8 Hijriah, dan terakhir bersama haji tahun 10 Hijriah. Seperti itu. Dan dalam hal ini disebutkan tadamanat hadhil ayat min fadlihi wa tsana'i alaihi. Ternyata ayat ini mengandung arti makna yang sangat luar biasa. Apa? Min fadlihi, dari fadlnya Allah, ataupun apa, keutamaan Allah, wa tsana'i alaihi, dan sanjungan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini diangkat oleh Allah, maka Rasulullah tidak pernah sombong. Pernah dikatakan kan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku itu anaknya anak Adam wala fakhr. Tidak menyombongkan diri. Pertanyaan kita seperti ini. Mengapa tidak menyombongkan diri? Mengapa Rasulullah sudah mendapatkan sayyid? Apa? Pemimpin, termasuk apa? Orang yang mulia dari putra putrinya anak Adam. Wala fakhr, tapi tidak menyombongkan diri. Ternyata apa? Kalau dilihat dari salah satu penjelasan dari para ulama, hadza min fadlillah. Ini adalah dari apa? Fadlnya Allah, keistimewaan Allah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ini karunia Allah kepadaku, maka apa? Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak memiliki apa-apa. Ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wala fakhr, dan aku tidak menyombongkan diri. Tidak pantas sombong. Tidak pantas aku berbangga diri, karena ini semuanya adalah fadlnya Allah, tanahnya Allah, pujian Allah kepada aku, sanjungan Allah kepada aku. Kalau ada orang seperti ini, bagaimana Bapak? Ikhwan semuanya, di hari yang akhir zaman seperti ini, kalau kita ingat wala fakhr, dari maknanya wala fakhr, tidak menyombongkan diri seperti ini, ketika dititipi harta kekayaan, tidak menyombongkan diri. Ketika dititipi ilmu, tidak menyombongkan diri. Ketika kita dititipi semua kekuasaan, pangkat, derajat, tidak menyombongkan diri. Kenapa? Semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Gala dikatakan selain karena alaih wa karimi manzilati indallahi taala. Ternyata di sini ketika surat Al-Fatih ini karim manzilah, apa? Posisi yang sangat istimewa indallah, di hadapan Allah. Jadi yang akan semuanya adalah Allah. Yang menjadikan posisi terbaik adalah Allah. Wa bi ni'matihi ladai, dan nikmatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus ma yaksul wasfu anil intihai ilai. Kalau kita lihat, kita sifat-sifatkan dalam hal ini, mungkin kita tidak bisa. Mungkin kita sedikit para ulama menuliskan itu, ternyata tanahnya Allah ataupun pujian Allah kepada Rasulullah itu sangat banyak sekali. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa meniru dengan membaca kitab Asy-Syifa Imam Qutbiyah ini. Ketika Allah saja mengistimewakan Rasulullah, kita minimal juga bisa mengistimewakan Rasulullah SAW. Di akhir zaman malah sebaliknya, teman semuanya. Bukan mengistimewakan, bukan mengidolakan, bahkan malah menghinakan, meremehkan, bahkan menganggap Rasulullah itu bukan siapa-siapa. Buktinya apa? Orang-orang yang mengistimewakan Nabi, apa ciri orang yang mengistimewakan Nabi? Menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah. Karena man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, dia itu cinta kepada Rasulullah. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Galah dikatakan. Sedikit itu. Apa? Ternyata di sini disebutkan, saya ucapkan karena waktu yang sangat luar biasa. Qala ba'dhum aradal ghufrana ma waqa'a wa ma yaqa'. Ternyata dalam ayat tersebut liyaghfira laka tadi, bahwasanya Allah mendapatkan maghfirah. Di sini
arada ghufrana ma waqa'a wa ma lam yaqa. Ampunan ini terjadi baik itu dalam keadaan sudah melakukan perbuatan yang perlu diampuni atau tidak. Maksudnya maksud semuanya. Innaka maghfurun laka. Sungguhnya engkau adalah orang yang sudah diampuni. Kita lihat, dosa tidak punya, derajat diangkat, keistimewaan dikasih. Terus kita sebagai umatnya kok sampai menghinakan. Pertama, terkadang termasuk menghinakan Rasulullah satu. Apa bukti orang secara tidak sadar dia menghinakan Rasulullah? Satu saja, menghinakan dirinya. Secara hakikatnya dia itu menghinakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena menghinakan dzurriyyahnya Nabi, menghinakan keturunan Nabi, karena di dalam dzurriyyah Nabi ada silsilah ada Nabi Muhammad SAW. Makanya taraktu fikum amrayni in tamassaktu bima lam tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan setelah wafatku nanti dua perkara. Kalau kalian memegang dua perkara itu, tidak akan tersesat selamanya. Apa? Kitabullah, satu kitabullah. Wa itsrafi ahli baiti, dan keturunanku dan ahli baitnya Rasulullah. Nah, kalau nanti di akhir zaman orang banyak menghinakan ahli baitnya Rasulullah, dia tanpa sadar sesungguhnya dia menghinakan Nabi Muhammad SAW. Galan Maki di sini disebutkan. Mudah-mudahan bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ja'alallahul minnah sababan lil maghfirah. Ya Allah, Allah memberikan minnah, anugerah. Kalau kita sudah mendapatkan anugerah, sababan lil maghfirah, kita akan mendapatkan apa? Maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Makanya dalam ayatnya wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Seperti itu. Di sini disebutkan apa yang disebutkan? Kila birukutu'i min taqdiri alaik. Di sini disebutkan bahwasanya Allah yutimmu ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya. Kila bihutu iman takabbaru alaih. Ada orang yang takabur kepada Nabi Muhammad. Apa? Orang yang takabur dia ini termasuk orang-orang yang dihebatkan oleh kaumnya, disanjung oleh kaumnya, seperti itu. Tapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala nikmatnya diberikan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Ternyata buktinya satu. Saat mendapatkan wa yutimmu ni'matahu 'alaika ya dia siratal mustaqimah, qila bi fathil Makkah wa Thaif. Dengan dibukanya ada perang Fathul Makkah dan orang-orang Thaif itu banyak yang masuk Islam. Kita ingat Rasulullah ketika hijrah ke Thaif, apa yang beliau dapatkan di Thaif? Yang dapatkan di Thaif penghinaan dari kaum yang tua dan kaum yang muda. Tidak ada penghormatan sama sekali. Tapi subhanallah, coba kita lihat sekarang bagaimana dengan keadaan Thaif yang luar biasa. Bagaimana dengan kota Mekah yang banyak luar biasanya. Wa yarfa'u dzikraka fid dunya. Apa? Diangkat. Wa rafa'na laka dzikraka. Namanya saja sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tidak langsung kita semua yang mengetahui bahwasanya Allah itu tidak hanya mengangkat jasadnya, sifat-sifatnya Nabi saja. Ternyata semua yang ada pada diri Nabi disebutkan dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Alam nasrah laka sadrak. Sadruman. Alam nasrah laka sadrak. Siapa yang dilapangkan dadanya? Sadr Nabi Muhammad SAW. Dadanya dalam jasad Nabi disebutkan dalam Al-Quran. Alam nasrah laka sadrak. Warafa'na laka dzikr atau penyebutan. Siapa yang diakan penyebutannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warafa'na laka dzikr. Fa inna wada'na anka wizrak. Apa? Ketika wizrnya itu sudah diletakkan oleh Allah atau sudah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Nasr laka sadrak wa wada'na anka allati anqadha dhahrak. Allati anqadha dhahrak. Punggungnya siapa?
bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, seperti itu. Itu berkaitan dengan apa? Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, seperti itu. Kalau dikatakan di sini disebutkan wa yansuruka wa yaghfir laka wa 'alamahu tamama ni'mati 'ala bi'udul mutakabbiri adui. Ternyata apa? Yang menjadikan sombongnya dia itu adalah orang-orang kafir. Makanya di akhir zaman banyak orang yang menyombongkan diri atas apa? Atas diri sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan, maaf saya agak sedikit. Lanjutkan apa? Berkaitan dengan perkataan ayatnya, in kuntum maqala inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. Dalam ayat ini disebutkan inna arsalnaka, sesungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad syahidan. Apa sebagai syahid? Sebagai apa? Saksi. Wa mubasyiran, pemberi kabar gembira. Wa nadhiran, dan apa? Pemberi peringatan. Kita ingat, arsalnaka, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengutusan ini, memberi risalah ataupun menyerahkan risalah kepada Rasulullah. Risalah ini adalah seperti kita adalah tatanan yang ada kepada diri Nabi, kepada umatnya. Makanya risalah Rasul ada 3. Yang pertama adalah risalah ta'rif, pengenalan. Risalah ta'rif ini dikenalkan Rasulullah ini oleh Allah kepada apa? Pada bebatuan, pada hewan, pada tumbuhan, sampai makhluk yang Allah seperti itu ada risalahnya di pada diri Nabi, namanya risalah ta'rif, pengenalan. Yang kedua risalah tasyrif. Risalah tasyrif ini ada kemuliaan. Dengan adanya Rasulullah, makhluk-makhluknya Allah ini jadi mulia. Risalah tasyrif ini adalah apa? Bagi para malaikat, bagi para jin. Maaf, bagi malaikat saja. Kalau jin dan manusia satu. Jadi ketika para malaikat ini bertemu dengan Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tasyrif. Yang terakhir itu adalah risalah taklif. Risalah taklif ini adalah risalah pembebanan. Bagi siapa risalahnya Rasulullah dibebankan ini? Kepada al-insi wal jin, kepada manusia dan jin. Jadi semua yang disyariatkan kepada Rasulullah ini wajib dilakukan, khususnya yang fardu. Kepada siapa? Kepada jin dan manusia. Seperti itu. Ini berkaitan dengan apa? Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran. Di sini mubasyiran ini apa? Berkaitan dengan apa? Dengan syahid lahum bit tauhid wa mubasyiran li ummatihi bit thawab. Kalau mubasyiran ini mendapatkan kabar gembira ketika hambanya Allah atau umatnya Nabi Muhammad melakukan syariat atau melaksanakan syariat, dia mendapatkan kabar gembira, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Seperti itu yang sangat luar biasa. Ketika syahidan tadi adalah berupa tauhid, mubasyiran tadi berupa at-thawab ataupun pahala, wa nadhiran apa? Wa nadhiran ini adalah peringatan bagi orang yang melanggar dari syariat-syariat itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan semuanya. Nanti kita lanjutkan setelah